keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia. Memang keren, kece dan modern. Kece kalau bersih, modern kalau maju dan beradab. Ayo teman generasi milenial, mari semua bayar pajakku untuk membantu pemerintah majukan Indonesia. Pajak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa kami dimanapun berada. Semoga sehat selalu, salam sukses untuk Anda. Baik, di sini sudah bergabung bersama saya narasumber kita yang selalu kece dan ceria. Biasa saya panggil Abang Gamot Silitonga. Selamat pagi, Bang. Ayo, selamat pagi. Baiklah, saya dan Abang Gamot Silitonga pada pagi hari ini akan membahas, berdiskusi ataupun tanya jawab seputar masalah pajak dan dasar-dasar perpajakan. Kalau menurut saya ada baiknya dulu seperti ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun yang mau kita kenal ini adalah pajak. Bagaimana, Bang? Bersediakah kira-kira memperkenalkan? Itulah, memang tujuan kita yang pertama adalah memberikan pencerahan lah. Karena selama ini kan seolah-olah pajak itu seolah-olah jadi momok untuk kewajiban pembayaran aja. Kadang-kadang menakutkan, Bang, kalau di asumsi masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan pencerahan ini masyarakat kita lebih kenal sehingga lebih maulah, lebih ikhlas membayar pajak. Nah, cuman ada pertanyaan dari sebagian dari netizen. Netizen ada. Jadi mereka bilang, apakah cuma pajak pungutan negara? Ada yang lain, bernama bea, bernama cukai. Itu yang pungutan negara, yang dilakukan oleh negara, yang selalu berdasarkan undang-undang juga. Kalau bea itu dalam hal importasi, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau bea keluar itu ada dalam hal eksportasi, yaitu mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ya. Nah, jadi ada bea. Tapi ada juga cukai. Seperti kalau bapak-bapak yang perokok itu, cukainya tinggi sekali. Pungutan yang berdasarkan undang-undang juga. Itu hampir sama lah dengan pajak yang kita singgung kemarin dengan 5 poin syarat pemungutan itu. Jadi pajak itu ada di situ sebenarnya bea, ada cukai juga. Cuman dalam prakteknya terpisah mereka dalam hal pengelolaan pemungutannya. Terus yang kedua juga ada nggak untuk daerah yang sejenisnya? Ada pajak daerah. Ada yang bernama pajak daerah, ada yang bernama retribusi daerah. Kalau pajak daerah berdasarkan peraturan daerah yang disusun oleh DPRD-nya. Terus kalau retribusi demikian juga ada berdasarkan keputusan gubernur juga. Kalau retribusi itu, kalau pajak kita sudah katakan pembayar pajak tidak memperoleh manfaat secara langsung yang dapat ditunjuk. Tapi kalau retribusi, pembayar retribusi itu akan memperoleh manfaat yang dapat ditunjuk. Contoh, retribusi parkir, masuklah ke parkiran di pasar-pasar atau di mall. Begitu Anda dipungut parkir, akan bayar parkir, Anda akan mendapat tempat parkir. Jadi imbal jasa yang akan diperoleh secara langsung adalah tempat parkir itu. Tapi ada lagi di khusus Pemda itu, ada istilah sumbangan. Ada yang bawa STNK nggak? STNK? Nah. Ada. Nah, untuk Pemda itu masih ada istilah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya STNK mobil boleh atau motor boleh dilihat, ada istilah SWDKLJ. Jadi untuk membayar lampu jalan itu berdasarkan sumbangan ini yang dipungut di STNK ini. Jadi banggalah bapak-bapak ibu yang punya kendaraan, walaupun kendaraan 2 atau dan lebih,
udah ikut menyumbang, memberikan untuk membayar lampu jalan Penerangan di jalan ya? gitu, ya. Oh, Nah itulah, jadi ada pajak, ada bea cukai yang setara dengan dia, ada juga pajak daerah, ada retribusi daerah, ada juga sumbangan yang tadi ya. Nah terus ada juga yang bertanya begini, kok kayaknya seolah-olah pajak itu dipungut untuk mengisi kas negara, supaya ada alat pemerintah untuk membayar keperluannya, misalnya membayar rutin maupun pembangunan. Apakah cuma mengisi keuangan negara aja tujuan pajak? Ternyata enggak. Ya. Ada hal yang sangat penting juga dari pengenaan pajak. Contoh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai perusahaan yang tujuannya untuk eksportasi, yaitu akan dipakai di luar negeri, itu nanti akan dikenakan 0% PPN-nya. 0%. Ya. Pajak pertambahan nilainya kan 0% dia. Karena apa? Dikonsumsi di luar negeri, karena dia diekspor. Terus yang selanjutnya adalah contoh misalnya barang-barang mewah, itu kenakan pajak yang tinggi. Supaya apa? Supaya melindungi industri-industri dalam negeri, sehingga barang-barang yang sejenis, yang ada mewah, ada yang tidak mewah, masyarakat akan terlalu berat membeli yang barang mewah, akan dikenakan pajak yang tinggi. Ya. Sehingga mereka akan membeli produksi dalam negeri. Nah itu namanya fungsi reguleran, fungsi mengatur. Itulah fungsi-fungsi daripada pemungutan pajak itu. Pertama, mengisi keuangan negara untuk keperluan pengeluaran pemerintah. Terus yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur itu bisa dengan pengenaan tarif 0% untuk PPN, barang ekspor. Terus yang selanjutnya adalah pengenaan pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Misalnya untuk minuman keras juga, supaya masyarakat tidak mengejar atau membeli minuman keras, dikenakan dia pajak yang sangat tinggi. Sehingga orang akan berpikir 2-3 kali untuk membeli minuman keras. Nah itulah fungsi dari pajak itu. Oh. Berarti tadi Bang, ada barang-barang mewah ini, khusus yang seperti ini dikenakan pajak yang tinggi kan begitu? Iya. Berarti ini ada juga istilahnya trik pemerintah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif ya Bang? Betul. Kira-kira begitu. Jadi tujuannya juga untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Baik, langsung dulu kita menuju pertanyaan nih Bang. Ini ada pertanyaan dari netizen kita, dari halaman kita Bang, Gamot Silitonga. Pertanyaan ini dari Bensos. Pemirsa boleh saksikan di layar kita ya, di bawah. Pertanyaannya begini Bang, Pak, saya sering makan di restoran dan dikenakan pajak makanan 10%. Apakah pajak itu benar-benar disetorkan ke negara? Boleh langsung dijawab Bang? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya. Tapi saya luruskan dulu ya, pajak itu maksudnya PPN kah yang dipunguti itu, atau pajak apa? Hanya disebut pajak toh? Iya. Nah, 10%. 10%. Bisa dipertegas enggak ya? Karena kalau restoran itu berdasarkan lembaga pemungutnya itu adalah pajak daerah. Pajak daerah. Namanya pajak restoran. Bahkan Oh, bukan ke negara ya Bang ya? bukan. Ada namanya tax and services. Jadi nanti ada tambahan pungutan di luar yang kita makan, biayanya berapa, dikenakan nanti tax and services. Iya. Nah, kalau hanya pajak begitu aja ya mungkin pajak daerah lah ya. Iya. Nah, tapi ada kalanya memang juga saya melihat yang dipungut itu pajak PPN. Nah, itu udah salah kaprah. Iya. Karena PPN itu adalah pajak pusat. Sementara rumah makan itu pajak daerah. Oh. Pajak daerah. Pajak rumah makan namanya. Nanti mereka juga masih pungut services. Ada kalanya memang, apalagi waktu saya, karena saya udah keliling seluruh Indonesia, ditempatkan di mana-mana dulu. Kalau makan di rumah makan di daerah, kelihatan bukan pajak ditulisnya, PPN malah ditulisnya. Iya. Yang saya katakan sekali lagi, tidak ada kewenangan dari rumah makan untuk memungut PPN. Oh. Karena itu pajak pusat. Kewenangan dari yang punya rumah makan memungut adalah pajak restoran namanya. Oh. Itu pajak daerah terkait dengan daerah yang dibuat berdasarkan perda, peraturan daerah, bukan undang-undang pajak, bukan. Terus kapan mereka kena pajak negara? Apabila dia memperoleh untung, akan mereka hitung nanti hasil omsetnya berapa, harga pokoknya berapa, semua biaya-biaya berapa, sehingga akan kelihatan nanti untungnya berapa, untung penghasilan kena pajak. Dan hanya dari situ aja. Kalau dia rugi nggak kena pajak, hanya kalau untung baru kena pajak. Sementara tadi uang yang dipungut oleh restoran atau hotel yang kita saat menginap atau makan itu, mau untung mau apa kan nggak dilihat, dia pokoknya 10% ditambah services, ada tax and services, dia pungut lagi dari kita. Nah, mereka selalu memberikan kesan seolah-olah itu PPN, pajak negara. Enggak, itu pajak daerah. Nah, apakah pajak itu disetor ke kas, ke negara gitu? Saya ulang tadi, pajak
rumah makan itu ada pajak daerah, disetorannya ke bank daerah. Nah, apakah disetor semua ke sana? Saya akan katakan begini. Kalau pengusaha restoran mau memungut itu seharusnya dia lapor ke Dispenda. Kalau sudah lapor ke Dispenda, dia akan disuruh nanti mencetak kwitansi pembayaran makan itu. Tapi oleh Dispenda dulu namanya, Dinas Pendapatan Daerah. Sekarang ini mungkin namanya Badan Penerimaan Daerah. Entah apa itu namanya. Mereka biasanya memastikan dengan cara membolongi, di-punch. Dibolongi, ada tulisan apa? Kalau dulu tulisannya Dispenda. Nah, bolong-bolong gini, nah gitu. Nah itu kalau itu ada tembusannya, karbonnya. Jadi aslinya akan dikasih ke pembayar, tinggallah karbonnya ini. Ini ada nomor urut di sini, nggak bisa dirobek. Dari kalau kepake 5 akan kelihatan 5 kepake. Nggak bakal bisa dia bilang saya kepake 3. Padahal udah sampai nomor 5 habis. Pembohong dia. Jadi kalau saya katakan kalau begitu caranya, saya pastikan pajaknya pasti disetor ke kas daerah. Masalahnya, apakah si pengusaha rumah makan itu hanya memakai kwitansi bayar makan tadi, hanya memakai kwitansi yang telah di-punch, dibolongi oleh Badan Penerimaan Daerah, atau namanya dulu Dispenda. Atau jangan-jangan ada yang serupa persis, tapi tidak dibolongi. Itu walau-alam lah. Memang keren, kece dan modern. Kece kalau bersih,